Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022 adalah Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Bartolomeus berarti anak Tolmai. Berdasarkan beberapa sumber, Bartolomeus disebut-sebut sebagai orang yang sama dengan sahabat karib Filipus yang kemudian mengikuti Yesus. Kemungkinan pula Bartolomeus adalah sahabat karib Yohanes. Dalam kisah-kisah Perjanjian Baru, dapat ditemukan bahwa Bartolomeus bukanlah seorang nelayan seperti rasul-rasul yang lain, tetapi seorang petani yang berasal dari Kana, sebuah kampung yang cukup jauh dari wilayah Genesaret. Lagi pula nama ayahnya Tolmai yang berarti petani. Yohanes dalam Injilnya menggambarkan Bartolomeus sebagai seorang yang jujur dan tulus. Bahkan oleh Yesus, dia disebut orang Israel sejati yang kemudian menjadi murid Yesus yang setia. Sebagai rasul, Bartolomeus ikut menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Bahkan dari beberapa sejarawan, Bartolomeus disebut-sebut menjadi pewarta Injil Kristus di belahan dunia timur. Bangsa Armenia pun menyebut Bartolomeus sebagai rasul mereka. Mereka mengatakan bahwa Bartolomeuslah orang pertama yang mentobatkan mereka hingga mati sebagai martir Kristus di Albanopolis, tepi laut Kaspia, pada masa pemerintahan Astyages, Raja Armenia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 9b sampai 14. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai 51. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan memilih karena kasih. Kita sering menilai orang berdasarkan rekam jejaknya, ijazah dan gelar yang disandangnya, kedudukan dan harta miliknya, latar belakang dan asal-usul keluarganya. Itulah yang juga terjadi pada Natanael, nama lain dari Bartolomeus yang kita peringati hari ini. Ketika diberitahu oleh Filipus bahwa Yesus dari Nazaret adalah pemenuhan nubuat perjanjian lama, Natanael langsung menyahut, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Jawaban itu mungkin muncul dari pengalaman atau prasangka. Sekalipun demikian, Natanael memiliki sikap terbuka. Dia bersedia dipertemukan dengan Yesus. Sesudah berdialog singkat dengan Yesus, Natanael segera mengakui bahwa Yesus adalah Rabi, Anak Allah, dan orang Israel. Itulah awal panggilannya sebagai murid Yesus. Mengapa Natanael dipanggil untuk menjadi murid Yesus, bahkan menjadi salah satu rasulnya? Allah memilih dia bukan karena dia pantas menjadi rasul, bukan karena penampilan, prestasi, dan reputasinya. Allah memilih dia karena mengasihinya.
Tepatlah ungkapan yang mengatakan, Allah mengasihi kita bukan karena kita berharga. Sebaliknya, kita berharga karena Allah mengasihi kita. Saudara-saudariku terkasih, dari kisah tersebut kita bisa memetik hikmah. Pertama, banyak orang akan tetap menilai kita berdasarkan apa yang kita lakukan dan kita katakan, atau berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria itu menjadi pemicu dan pemacu agar kita mengembangkan semaksimal mungkin keutamaan-keutamaan Kristiani, yakni iman, harapan dan kasih, dan potensi-potensi baik yang kita miliki. Kalau tidak ada tantangan dan tuntutan dari luar, kita cenderung mapan dan tidak berkembang dalam kebaikan. Kedua, kita tidak boleh lupa sedikit pun bahwa Allah juga mengasihi kita, bukan karena penampilan, jasa, prestasi, dan reputasi kita. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Kasih Allah itu idealnya menjadi dasar harga diri kita. Tuhan sendiri sudah mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Kasih karunia Allah itu merupakan anugerah yang luar biasa dan sekaligus tugas bagi kita. Sebelum menilai orang lain berdasarkan kriteria tertentu, kita tidak boleh lupa bahwa orang itu adalah sesama kita dan juga dicintai oleh Allah kita. Semoga demikian. Amin.